Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gak ada yang mau duduk? Udah duduk semua, alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita, dan kelak kepadanya kita akan dibangkitkan. Allahumma salli wa sallim ala al-habibil mustafa wan nabiyil mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk hamba pilihan Allah yang diutus sebagai rahmat untuk alam semesta, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, pagi ini tanggal 3 Zulhijjah kita berkumpul untuk belajar lagi, untuk mengaji lagi, untuk menambah ilmu kita. Karena memang sejatinya ilmu itu cahaya yang menerangi, yang menyelamatkan manusia dari kebodohan, menjauhkan dia dari kesesatan, mengangkatnya ke derajat-derajat yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang perlu diperdebatkan ketika berbincang tentang keutamaan orang yang berilmu. Tapi yang masalah adalah orang-orang yang merasa berilmu padahal dia belum berilmu. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surah Az-Zumar ayat 9. Dia mengatakan, amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Kata Allah Azza wa Jalla, sama enggak kondisi orang yang dia taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla, di ujung-ujung malam dia itu sujud, dia itu berdiri, yahdharul akhirah, dia takut dengan hari akhirat, dan dia berharap rahmat Rabbih, dia berharap rahmat Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah mengatakan, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Ini khusus akhwat. Ini semuanya kedengaran. Ini dipakai juga. Anak kayak ada di kampung. Mic-nya pakai 2, Masya Allah. Memang gak sama orang yang berilmu dan tidak berilmu. Kata Allah, apakah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu?
Innama yatadzakkaru ulul albab. Tapi enggak semua orang pakai akalnya. Kebanyakan manusia itu lebih memakai nafsu dan perasaan. Yang bisa faham tuh bahwasanya yang berilmu dan tidak berilmu itu tidak sama. Itu seharusnya semua orang. Nggak mungkin sama orang bodoh sama orang berilmu. Tapi terkadang ada penyamaan, perataan, yang berilmu dan tidak berilmu sama saja. Kapan itu terjadi? Ketika pemilu. Orang gila sama suaranya dengan dokter psikologi. Itu pasien sama dokternya sama aja. Nah, kadangkala sebagian orang tidak menggunakan akalnya, sehingga dia menyamakan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Maka Allah katakan innama yatadzakkaru ulul albab. Yang mengingat, yang bisa memahami hal itu orang-orang yang menggunakan akalnya. Proses seharusnya nggak boleh disamakan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Kalau disamakan rusak dunia itu. Kemudian kalau bicara ilmu, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Darda mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ilmu apa nih jamaah? Ilmu apa? Ilmu agama, ilmu din, ilmu tentang syariat Allah Azza wa Jalla, ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Dari mana Ustaz? Kan hadisnya ilmu. Pokoknya siapa yang belajar ilmu dimudahkan jalan menuju surga. Karena biasanya teman-teman yang belajar ilmu umum merasa nggak nyaman kalau hadis ini dikhususkan untuk ilmu agama. Bukankah ilmu yang bermanfaat itu banyak? Nanti kita lanjutkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa innal malaika la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Malaikat yang Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Apa sih keutamaan Nabi Adam alaihi salam yang tidak dimiliki oleh para malaikat? Ilmu. Ketika Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanak la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Itu malaikat ditunjukkan tentang ilmunya Nabi Adam. Karena sebelum diciptakan Nabi Adam, malaikat itu meremehkan Nabi Adam alaihissalam. Meremehkan manusia yang hendak diciptakan ini. Ya Allah, masa kau bikin orang yang rusak di muka bumi, menumpahkan darahnya. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian dites nih, ternyata malaikat nggak bisa jawab. Ditanyain, sebutkan nama-nama ini, mereka nggak. Ya Allah, kita nggak punya ilmu kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Kemudian Nabi Adam menyebut nama-nama itu. Itu dulu pada awal penciptaan manusia. Dan sekarang malaikat tetap menghormati ilmu. Mereka turun jamaah.
Mereka meletakkan sayapnya mengelilingi majelis-majelis ilmu ini, mendengarkan ilmu sebagai keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu. Lalu Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Orang yang alim, orang yang berilmu, alim ini kalau bahasa Indonesianya apa? Apa jemaah? Cerdik, pandai. Orang yang berilmu jemaah. Orang alim. Tapi kadangkala di kampung itu kalau melihat orang sering sholat ke masjid, taat, apa katanya? Alim fulan ini. Akhirnya tidak berbicara ilmu tapi bicara ketaatan. Orang ini orang yang soleh. Ini al-alim, orang yang berilmu. Karena belum tentu orang yang taat ibadah itu berilmu. Karena sebagian beribadah disebabkan semangat aja untuk beribadah tanpa ilmu. Ini yang disebutkan al-alim. La yastaghfiru lahu. Masya Allah. Yang di langit dan di bumi itu beristighfar, mohon ampun buat orang yang berilmu. Hatta al-hitan fil ma' atau fi jawfil ma', sampai ikan-ikan di laut. Antum kalau ngelihat ikan di akuarium, melihat ini beristighfar buat orang yang berilmu. Masya Allah. Itu mic-nya siapa yang goyang-goyang? Coba. Itu minta ampun jemaah. Mengatakan Allahumma gfir li fulan, ya Allah ampuni fulan, ya Allah. Allahumma ampuni fulan, ya Allah. Para malaikat yang di langit, yang di bumi. Hatta namla fi juhriha, sampai semut di lubangnya itu istighfar buat orang yang berilmu. Makanya kita nggak boleh bunuh semut sia-sia. Dia itu beristighfar buat orang yang berilmu. Wa inna fadlal alim alal abid. Nabi mengatakan SAW, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah. Nih semakin kelihatan kalau bicara ilmu agama. Orang berilmu dan orang ahli ibadah. Bagaimana keutamaan orang yang berilmu? Kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Seperti keutamaan purnama, bulan di malam purnama itu dibandingkan dengan bintang-bintang. Ketika ada purnama, sulit buat kita untuk melihat bintang-bintang. Cahaya bintang-bintang itu jadi hilang jemaah. Ini orang berilmu, orang ahli ibadah. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para orang yang berilmu itu pewaris Nabi. Apa yang diwariskan Nabi SAW? Nabi tidak mewariskan emas dan perak, tapi yang beliau wariskan adalah ilmu. Ilmu tentang apa yang diwariskan Nabi SAW? Tentang bikin jembatan, tentang bikin bangunan, bikin jalan, bikin tol, bikin pesawat, bikin apa? Enggak. Bahkan tentang dunia Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih berilmu dalam urusan dunia kalian. Jadi yang dibicarakan ini ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang ngambil warisan Nabi ini, maka dia telah mengambil keberuntungan yang besar sekali. Ilmunya Nabi. Bukan berarti Islam ini anti dengan ilmu-ilmu umum. Tidak. Semua ilmu yang bermanfaat dianjurkan. Bahkan sebagian itu wajib menuntutnya. Fardu kifayah karena untuk kebutuhan umat.
dengan ilmu-ilmu tersebut. Tapi yang dibicarakan tentang ilmu yang diwarisi para nabi, orang yang meniti jalan menujunya, meniti ke surga, itu adalah ilmu syariat Allah Azza wa Jal, ilmu tentang Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam qasidah nuniyahnya mengatakan dia mengatakan wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani nafsun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dhalikal alimur rabbani wal ilmu aqsamun thalathun ma laha min rabi'in wal haqqu dhut tibyani ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadhalikal asma'u lid-dayyani wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaa'uhu yawmal ma'adi tsani wal kullu fil qur'ani was sunani allati ja'at 'anil mab'uthi bil furqani wallahi ma qala imru'un mutahadliqun bisiwahima illa minal hadayani. Ini Ibnu Qayyim menjelaskan tentang ilmu yang seharusnya dipelajari, yang wajib buat setiap muslim untuk menuntutnya. Nabi SAW mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Setiap muslim wajib menuntut ilmu. Beliau mengatakan ilmu itu ada 3 macam. Nggak ada yang keempat. Ilmu itu ada 3, nggak ada yang keempat. Dan ini sebuah kebenaran yang jelas, terang. Yang pertama, nih kalau orang bicara berilmu, ya ilmu inilah. Yang pertama, ilmu dengan sifat-sifat Allah. Ilmu dengan perbuatan-perbuatan Allah. Dan ilmu tentang nama-nama Allah. Itu ilmu. Ketika orang mengenal Allah Azza wa Jal, tahu dengan sifat-sifatnya, tahu dengan nama-namanya, tahu dengan hak Allah Azza wa Jal. Dan di sini dakwah para nabi mengenalkan umat manusia kepada pencipta mereka. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun mengenalkan Allah kepada umatnya, kepada kaumnya, agar mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena ini sebagai asas segala sesuatu. Bangunan yang tinggi, kalau antum melihat ada sebuah bangunan tingginya 1000 meter, antum akan lihat bangunan itu memiliki pondasi yang menghujam di dalam bumi. Maka ilmu tauhid adalah ilmu yang pertama harus dipelajarin. Itu syahadat kita. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Itu rukun iman yang pertama, an tu'mina billah. Dan itu pertanyaan pertama di kuburan, man rabbuk? Sehingga umat Islam yang Islam sejak lahir tapi tidak mau mendalami tentang Allah Azza wa Jal. Dia kuliah sampai menjadi doktor, berpindah-pindah dari satu negara ke negara lainnya, tapi ilmu tentang Allah dia tidak miliki. Terus buat apa dia hidup ketika dia nggak kenal sama Allah Azza wa Jal? Yang selalu Allah sebutkan tentang beberapa jenis manusia. Mereka punya telinga tapi nggak dengar, punya mata tapi nggak ngelihat, punya hati tapi tidak digunakan untuk berfikir. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti sapi
Mereka seperti kerbau, mereka seperti onta, seperti kambing. Tidak, jemaah, nggak seperti itu. Allah mengatakan balhum adol, mereka lebih parah dari binatang. Binatang memang nggak punya akal, wajar dia seperti itu. Tapi ada orang-orang yang dikasih akal, nggak mau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya seorang hamba ini menjadi awal yang antum harus tahu tentang Allah. Hafal nama-nama Allah yang 99. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Itu ilmu. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia masuk surga. Gimana menghitung nama-nama Allah? Ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama menghafal. Menghafal. Ini biasanya buat siapa menghafal, jemaah? Anak-anak. Anak-anak belum bisa berpikir, tapi dia bisa menghafal. Ajarin anaknya. Ajarin anak, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir. Ajarin anaknya. Kenalkan Allah kepada mereka. Mereka mungkin belum paham, tapi mungkin dia sedang main, dia keluar tuh nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ini tingkatan yang paling rendah, menghafal. Tingkatan yang selanjutnya memahami. Sudah hafal, paham. Kita hafal belum? 99 jamaah. Yang ada dalam Al-Quranul Karim ada beberapa nama yang diperselisihkan oleh para ulama di sana. Dihafal, difahami artinya. Apa sih makna Allah? Apa sih makna Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik? Alhamdulillah Ustaz, sudah faham. Kemudian yang ketiga, setelah memahaminya, berdoa dengan nama-nama itu. Antum lagi susah, rizki sulit, pekerjaan tak kunjung datang, yang bekerja pelanggan nggak ada, sebagian orang tokonya sepi. Kemana dia pergi tatkala itu? Dukun. Di mana dukun? Di Bekasi ada dukun ya, Pak? Hah? Penglaris apa? Kemana Ar-Razzaq? Kemana Al-Qawi? Kemana Al-Matin? Kemana Al-Ghafur, Ar-Rahim, Ar-Rahman? Subhanallah. Pergi ke tempat-tempat itu nggak minta sama Allah Azza wa Jalla. Minta sama Allah. Yang keempat, tingkatan yang paling tinggi, beribadah dengan nama-nama tersebut. Sehingga kemanapun dia pergi, dia mau berbuat maksiat, dia ingat Allah itu Sami'un Basir. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apa dia nggak tahu Allah melihat? Ini orang kalau sudah sampai tingkatan yang keempat, insya Allah sampai ihsan. An ta'budallah ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Kalau nggak mampu,
maka kau harus yakin Allah melihatmu. Maka ini ilmu yang pertama kata Ibnul Qayyim yang seorang muslim harus belajar. Ketika orang ditanya di kuburan, man rabbuk? Ada orang-orang yang Islamnya hanya ikut-ikutan. Dia hidup di lingkungan umat Islam, dia jadi muslim. Pindah ke tempat orang non-muslim jadi seperti mereka. Maka subhanallah, ketika ditanya di kuburan, man rabbuk? La adri sami'tun nas yaquluna faqultu. Aku nggak tahu, tapi aku dengar orang ngomong Allah, ya aku sama ngomong Allah sudah. Tuhanku. Tapi siapa Allah nggak tahu. Yang kedua ilmu adalah wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu. Tentang perintah Allah, tentang larangan Allah. Yang pertama tauhid, baru pindah kepada ilmu tentang syariat, tentang hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan halal haram. Kalau orang nggak punya ilmu yang pertama, punya ilmu yang kedua, tahu dia dikatakan ini riba haram, tahu, tapi nggak kenal sama yang pertama, sulit untuk meninggalkannya. Berat buat dia. Enggak lah, itu haram zaman dulu, sekarang kan udah berbeda Ustaz. Nggak kenal sama Allah. Kalau Allah yang meletakkan hukum ini berlaku sampai hari kiamat nanti. Kita harus belajar coba. Dan kebanyakan orang itu belajar tentang halal haram, Masya Allah, tapi kajian tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, hak-hak Allah, itu tidak dipelajarin. Maka belajar, ini baru ilmu. Kita bukan meremehkan ilmu yang lain, kita sedang belajar ilmu yang wajib diketahui. Setelah punya ilmu ini, pindah. Wa jazaa'uhu yaumal ma'adi tsani. Ilmu tentang jaza, tentang pembalasan nanti pada hari kiamat. 3 ilmu ini. Fahami tentang kematian. Setelah kematian, alam barzakh. Pelajarin. Gimana di padang mahsyar, gimana di timbangan, gimana di pembagian rapot, gimana di telaga, gimana tatkala akan melewatin sirat, apa yang perlu dipersiapkan selama perjalanan ini. Map menuju ke surga. Untuk pahami tentang surga Allah kayak apa, tentang neraka apa. Nabi SAW dan Allah dalam Al-Quran Karim sejatinya sering mengingatkan tentang beriman kepada Allah dan hari pembalasan. Karena 2 ini yang memotivasi antum untuk halal haram nanti. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat ini. Allah mengatakan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, tinggalkan ini. Karena itu menjadi motor yang menggerakkan seseorang untuk beramal, jamaah. Kenapa banyak orang meninggalkan kampungnya tinggal di Bekasi? Ada apa di Bekasi, jamaah? Nah, ana mau tanya nih. Antum dari mana? Solo. Ngapain kesini? Solo. Antum? Solo juga. Antum? Sidoarjo. Jauh-jauh antum Sidoarjo. Belakangnya Lampung. Astagfirullah. Nyebrang antum kesini. Ada apa di sini? Oh, mau ke Bogor. Tambah jauh lagi mau ke Bogor. Lihat ya mah. Ada sesuatu di tempat ini yang menyebabkan orang Solo datang, orang Lampung datang, orang Padang datang, orang Sorong datang, orang Banjar datang, Masya Allah. Kumpul di satu tempat karena ada sesuatu yang menarik buat mereka. Sebagian itu melakukan perjalanan naik mobil,
berhari-hari. Ada yang dari NTT datang ke Bekasi karena dia mendapatkan informasi kalau di tempat itu ada sesuatu yang menarik, ada rizki, ada gaji, ada jabatan, ada macam-macam yang dicari. Sehingga perjalanan jauh ditempuh. Itulah yang menyebabkan kita siap berkorban dan berusaha ketika kita punya ilmu tentang hari akhir. Di situ ada bidadari yang Masya Allah, kalau pakai baju 8 lapis masih kelihatan putih kakinya sampai sumsum tulangnya. Allahu Akbar. Anda mau cari tuh di mana tuh? Yang kayak gitu tuh. Sebagian orang seperti itu. Dari kampung ke antum nggak mau nikah tuh. Dia dari Solo. Di mana perempuannya? Ada di timur-timur. Aduh, jauh banget. Tunggu dulu antum. Ini perempuan kalau sedang mendung terang bumi Allah. Bener deh. Ana mau berangkat kalau kayak gitu tuh. Subhanallah. Itu bidadari surga. Lawit tala'at ala ahlil ardi. Kalau dia melongok melihat ke bumi, terang bumi Allah ini jamaah. Itu bidadari surga jamaah. Kira-kira tadi berangkat enggak ke timur-timur jamaah? Berangkat ke timur-timur. Bismillah. Capek enggak apa-apa yang tapi dapat yang zen. Itu yang dia cari. Maka nih 3 ilmu yang harus dikejar. Ilmu yang bermanfaat lainnya nyusul nantinya, nyusul. Setelah antum kenal sama Allah, tahu dengan halal haram, tahu dengan kewajiban antum, tahu dengan yang dilarang, kemudian antum faham dengan hakikat kehidupan dunia yang akan berakhir dengan kematian, di sana ada hari kebangkitan, hadza huwal ilm. Antum silahkan melanjutkan perjalanan hidup antum. Ketika antum jadi pejabat, antum tidak akan korupsi. Ketika antum jadi pengusaha, antum tidak akan menipu. Ketika antum jadi pegawai, antum tidak akan korupsi waktu. Males enggak. Karena sejatinya Ustaz, ana sedang beramal untuk akhirat ana. Dari mana antum? Ilmu. Ada manusia-manusia yang tidak percaya dengan hari akhir, yang beranggapan itu ramalan. Sampai ana heran jemaah. Ada seorang muslim, ana dengar sendiri dia berbicara. Nih ada orang-orang bicara tentang surga, tentang bidadari, tentang kenikmatan yang di dalamnya, ada 4 sungai macam-macam. Emangnya pernah ke surga? Tahu jemaah. Ada muslim yang nggak percaya, pakaiannya muslim, tapi sejatinya dia memang nggak punya ilmu. Dia hanya hidup di tengah-tengah masyarakat muslim dan dia tidak pernah menuntut ilmu tentang 3 hal ini. Sehingga meremehkan Allah, meremehkan agama Allah, dan meremehkan hari kebangkitan. Kata Ibnu Qayyim, wal kullu fil Qur'ani was sunani allati, semuanya sudah Allah sebutkan di Quran. Penjelasannya ada di sunnah. Tapi wallahi ada orang yang sok berilmu, berbicara. Makanya kalau ada orang berbicara tanpa landasan Al-Quran dan Sunnah, itu omong kosong. Itu omong kosong. Hanya ya hasil pikiran dia, olahan bahasa dia yang indah, yang menyihir manusia untuk mendengarkan dan mengamalkan apa yang dikatakan, padahal itu omong kosong semua. Kecuali ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Dan Ibnu Qayyim mengatakan, obat orang bodoh ini 2. Kalau antum gak paham, obatnya 2. Yang pertama, nassun minal Qur'ani au min sunnah. Ya, penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah. Cukup? Gak cukup. Harus ada yang menjelaskan. Wa tabibu dzakal alimur rabbani. Dan dokter yang bisa ngobatin penyakit bodoh ini adalah orang yang alim, yang bersandar kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala hal, yang dia mengajak umat untuk kepada Allah.
Sehingga tidak muncul kelompok-kelompok seperti Khawarij. Antum tahu kelompok Khawarij itu munculnya kapan? Di masa sahabat. Di masa sahabat masih ada sahabat-sahabat, masih ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ada Ali bin Abi Thalib. Muncul kelompok tersebut. Kenapa? Karena mereka memahami Quran, memahami sunnah semau mereka. Tidak kembali kepada mereka yang lebih faham dan mengerti, yaitu sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayati 'alan nas aqwam," akan datang satu masa di mana ada orang-orang hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, yaquluna min khairi qaulil bariyah. Oh, Masya Allah, orang ini masih muda-muda. Semangatnya jangan ditanya. Yang dia ungkapkan adalah bicaranya yang dari firman Allah, dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqra'unal Quran, baca Quran, tapi tidak melewatin kerongkongan mereka. Kalian kalau melihat ibadah mereka, nggak ada apa-apanya ibadah kalian. Artinya muncul kelompok ahli ibadah di masa para sahabat Nabi, yang ibadah para sahabat kalah dengan ibadah mereka. Tapi nggak pakai ilmu, sehingga menyimpang akhirnya. La in adraktuhum la aqtulannahum qatla'an. Kalau aku sampai hidup di masa mereka, aku akan bantai mereka seperti dibantainya kaum A. Ini orang-orang bersandar kepada Quran dan Sunnah, tapi tidak dengan pemahaman para sahabat Nabi. Antum pikir orang-orang Khawarij tabi'in, jemaah? Mereka itu tabi'in. Artinya berjumpa dengan para sahabat Nabi, tapi sok berilmu sudah, merasa berilmu. Sehingga ketika Ali bin Abi Thalib mau memerangi mereka, Ali sayang dengan mereka muslimin, mereka orang-orang Islam. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengirim Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk berdialog dengan mereka. Dilihat memang mereka orangnya ahli-ahli ibadah. Ketika diajak ngobrol tadi, mereka sampai kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan orang kafir, itu diturunkan kepada orang-orang Islam, kepada sahabat Nabi. Hanya setelah dialog, ada 8.000 orang yang berpisah dari kaum Khawarij berkumpul kembali dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kemudian setelah berilmu, faham Ustaz, alhamdulillah, ana sudah ngaji tentang Allah, tentang tauhid, tentang hukum-hukumnya, kemudian tentang hari akhir, tapi nggak punya semangat untuk mengamalkan. Jamaah, antum ngantuk? Ana lihat sebagian mulai dia nggak ada kopi masjid ini. Masya Allah, ada yang tidur di sebelah Anda, jemaah. Ilmu tuh butuh semangat tadi. Jangan sampai antum belajar kemudian nggak diamalin. Allah Azza wa Jal di surat Jumu'ah menegur orang-orang Yahudi. Karena terus terang, ana juga merasa tersindir dengan ucapan seseorang. Semoga Allah mengampuni ana. Dia mengatakan, ini cerita seorang ustadz yang sudah meninggal rahimahullah ta'ala. Dia berkata, Ustadz, kalau kita ini mohon maaf Ustadz, kita nggak banyak dalilnya Pak Ustadz, tapi kita banyak amalnya Ustadz. Oh, berarti yang banyak dalilnya ini kurang amalnya. Waduh, bahaya ini. Mungkin itu kritikan buat kita. Ketika antum ngaji, kapan ngaji beramalnya? Antum udah berapa hadisnya yang dihafalkan? Alhamdulillah, Ustaz, Arba'in Nawawiyah. Ana bisa ngulangin sekarang Arba'in Nawawiyah di luar kepala Ustaz. Tapi kok penampilan ampun, kerjaan antum, utang belum bayar apa? Itulah Ustaz. Ana ini berharap
Ilmu itu membuat anak ya semakin dekat sama Allah, tapi kok gimana bos? Di sini Allah mengatakan, "Matsalul ladzina hummilut Taurat thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin." Kalau orang berilmu, belajar di pesantren, kuliah, mungkin di kuliah-kuliah yang berkaitan dengan agama, kemudian tidak diamalkan, maka dia tidak lebih dari seekor himar, seekor keledai yang bawa kitab banyak. Antum kalau melihat keledai, kemudian mungkin keledai itu di Arab. Di sini ada keledai nggak jamaah? Dulu itu ada cerita sempat 100 keledai dibawa ke Indonesia dari Timur Tengah sana. Mungkin di masa Belanda atau siapa. Tapi sampai Indonesia mati semuanya. Karena mungkin tidak cocok dengan hawanya atau apa. Tapi antum tahu keledai. Siapa yang belum pernah melihat keledai? Mungkin sekarang bisa dilihat gambarnya, videonya. Keledai itu bawa kitab. Dan keledai ini kuat untuk membawa barang. Bisa jadi lebih kuat daripada kuda. Kuda itu untuk ditunggangin. Tapi kalau untuk bawa keledai, itu banyak yang dia bawa, tapi dia tidak bisa mengambil manfaat dari kitab tersebut. Makanya kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, faqasa man hammalahu subhanahu kitabah liyu'mina bihi wa yatadabbara wa ya'mala bihi wa yad'u ilaih thumma khalafa dhalika. Allah bikin sebuah permisalan. Orang yang Allah kasih ilmu, Allah turunkan kepada mereka kitabnya, ini Taurat, agar mereka beriman dengannya, agar mereka mentadabburinya, agar mereka beramal dengannya, kemudian mengajak orang kepadanya. Ada orang Masya Allah hafal hadis, inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrab bishimalihi. Syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Tahu, tapi dia makan dan minum dengan tangan kiri. Model seperti ini, disuruh diamalkan, disuruh ngajak orang, tsumma khalafa dzalik. Kemudian dia malah menyelisihi ilmu yang dia miliki. Walam yahammilhu illa ala dhahri qalbin. Dia cuma ilmunya cuma sekedar hafalan ya. Kalau disuruh ngisi kajian bisa dia, ada ilmunya. Dan mungkin cerdas orang ini. Quran di luar kepala, hadis di luar kepala. Apa kata Ibnul Qayyim? Faqira'atuhu bighairi tadabburin wala tafahumin wala ittiba'in wala tahkimin lahu wa amalin bimujibihi kahimar. Jadi dia baca Quran tanpa tadabbur, dia memahami tanpa mau mengikuti, dan dia tidak mau mempraktekannya dan beramal dengan isinya, maka dia seperti himar, seperti keledai yang di punggungnya ada kitab-kitab yang banyak. Makanya Allah Azza wa Jalla di surat Shaf ayat 2 dan 3 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian ngomong tapi yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sebuah dosa yang besar. Engkau baca hadisnya, ngomong kau hadisnya sahih, tapi engkau tidak mengamalkan. Seperti himar akhirnya. Al-Imam Al-Qurtubi ketika mentafsirkan ayat ini menyebutkan sebuah hadis Thumama, bahwa Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ataitu lailata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahuhum. Pada malam Lailatul Qadar itu, malam Isra itu, aku mendatangi sebuah kaum yang bibir mereka sedang digunting-gunting dengan gunting dari api neraka. Kullama quridat wafat. Setiap digunting balik asal. Gunting balik asal. Qultu man haula'i Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Qala haula khutaba'u ummatika alladzina yaquluna wa la yaf'alun wa yaqra'una kitab Allah wa la ya'malun. Mereka adalah orator-orator umatmu. Orang-orang yang ahli berceramah, yang mereka berkata apa yang tidak mereka berbuat dan membaca Al-Quran dan tidak mengamalkannya. Maka jamaah kita nih yang berilmu, yang udah belajar, udah ngaji, jangan sampai ada ngaji masih nyopet. Betul, ana sedih jamaah. Ketika ikut kajian di masjid, tasnya hilang, handphonenya hilang. Ada nggak kejadian di masjid ini? Sering. Bener antum. Perlu di sweeping ini jamaah. Itulah jamaah. Niatnya buruk, datang kajian, nggak ada manfaatnya, lebih parah dari himar nanti, dari keledai. Nanti kita akan ditanya pada hari kiamat tentang ilmu ini. An ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmunya, kau gunakan buat apa ilmu itu? Karena sebagian orang cuma buat gaya-gaya doang, nggak diamalkan. Dan mungkin ini salah satu sistem pendidikan yang ada kadangkala sudah salah arah atau membuat orang salah arah. Sistemnya nggak salah, cuma orang-orangnya ini jadi salah arah. Kebanyakan orang sekarang belajar itu untuk bekerja, belajar ilmu agama. Kalau ilmu umum memang untuk bekerja. Belajar ilmu agama untuk cari fulus, bukan, ini ilmu untuk cari akhirat. Dunia datang, jangan takut. Makanya man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang ilmu ini tidak boleh diminta kecuali untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia belajar dan menuntutnya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia, enggak mencium bau surga dia. Kalau orang belajar ilmu agama, belajar tentang 3 hal, tentang Allah, tentang hukum-hukum Allah, tentang hari akhir, kemudian hanya untuk mencari dunia. Kenapa antum kok belajar agama ini kok giat? Nah, soalnya ana lihat ustadz ini kok laris sekarang ya. Oh gitu gitu. Iya. Insyaallah ana bisa lah cari fulus nanti. Cari fulus dengan itu. Antum akan ditanya tentang ilmu yang antum pelajari. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Marwazi mengatakan, qala li Ahmad, Imam Ahmad berkata kepadaku, ma katabtu hadithan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa waqad amiltu bihi. Tidak ada satu hadis yang aku tulis dari Nabi Muhammad SAW melainkan aku sudah beramal dengannya. Artinya beliau tidak ingin kitab beliau Musnad Imam Ahmad ada hadis yang sahih yang beliau belum beramal dengan. Takut beliau. Maka tidak ada satu kecuali beliau berusaha untuk mengamalkannya. Hatta marrabi fil hadis anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'ta Aba Taibah dinaran. Sampai aku membaca hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah,
yang membekam beliau itu namanya Abu Thaibah, dan Nabi memberi upah kepada Abu Thaibah ini 1 dinar. 1 dinar itu sekarang kira-kira 3 juta. Bisa untuk mengamalkan hadis ini. Panggil tukang bekam, bekam. Setelah bekam, 3 juta jadi. Imam Ahmad kata dia, langsung dipanggil tukang bekam dan aku kasih dia 1 dinar. Dari inginnya mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Memang berat jemaah. Artinya ilmu ini untuk diamalkan, bukan untuk bergaya. Wah, ana tahu hadis ini, ana faham ilmu ini. Bukan. Dan buah dari ilmu ini akan mengantarkan kita kepada iman, kepada hakikat tauhid, pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla, dan menjauhkan kita dari kesyirikan. Itu buah dari ilmu. Ketika antum kenal sama Allah Azza wa Jalla, insyaallah jauh dari kesyirikan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla di surah Ali Imran, Masya Allah, beliau memuji orang-orang yang berilmu. Bahkan dia mengatakan, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Subhanallah. Allah itu bersaksi, Allah bersaksi bahwa tiada yang tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Para malaikat bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dan orang-orang yang berilmu bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mengantarkan kepada tauhid yang murni, jauh dari kesyirikan antum akhirnya. Dan ilmu ini akan mengantarkan antum kepada takwa. Orang berilmu seharusnya orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah katakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya ini adalah orang yang berilmu, ulama. Jamaah. Rasulullah SAW ketika ada 3 sahabat yang mau beribadah, mau beramal, tapi tanpa ilmu. Bukan tanpa ilmu ya. Ingat 3 sahabat yang datang ke rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah, gimana sih sholatnya Nabi? Ya, Nabi sholat malam, tapi beliau juga tidur ya. Nabi puasa, beliau juga nggak puasa, kadang-kala berhari-hari. Ya, beliau juga menikah, istri. Apa kata 3 orang ini? Fastaqalluha. Kayaknya ibadah Nabi nggak banyak sih. Iya sama. Nggak banyak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sulit mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu mengutus nabinya dari manusia yang bisa dicontoh, bukan malaikat. Beliau manusia. Sehingga kalau ada orang mengatakan, ya kita kan manusia Ustaz, itu kan Nabi. Emang ini Nabi bukan manusia? Manusia Nabi SAW. Nih sahabat yang 3 aja menganggap amalan Nabi sedikit. Yang mereka mendengar langsung dari istri Nabi tentang amalan Rasul SAW. Lalu yang satu mengatakan, amma ana fa'aqumul lail wala anam. Aku mulai saat ini, aku tidak akan tidur malam hari. Aku akan begadang untuk sholat malam. Nggak ada tidur jamaah. Yang kedua, amma ana fa'asumud dahra wala uftir. Aku akan puasa sepanjang masa, nggak akan berbuka. Yang satu mengatakan, ini 2, 1 puasa, 1 sholat malam. Anak apa ya kata dia. Kalau gitu aku nggak akan nikah dengan perempuan kata dia. Supaya fokus ibadah. Nabi dengar. Inilah jemaah. Ketika orang tidak merujuk kepada pemahaman Nabi Muhammad SAW dan pengamalan beliau serta pemahaman para sahabat, akan menyimpang. Nabi langsung naik mimbarnya mengatakan SAW, ama wallahi, demi Allah aku ini inni la'a'lamukum billahi
wa atqakum lahu wa akhsyakum. Aku ni orang yang paling berilmu antara kalian dan paling bertakwa kepada Allah dan paling takut sama Allah Azza wa Jalla. Dan aku itu salat malam dan tidur. Aku puasa dan berbuka dan aku menikah dengan wanita. Barang siapa yang benci dengan sunnahku bukan dari golonganku. Jadi jangan cuma beramal semaunya. Ilmu ini akan mengantarkan kepada ketakwaan, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Qul aminu bihi aw la tu'minu." Kalian mau beriman, kalian berimanlah dengan Al-Quran itu atau enggak beriman. Karena enggak ada pemaksaan. Innal ladzina utul ilma min qablihi. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelum Al-Quran ini diturunkan. Mereka punya ilmu dari kalangan umatnya Nabi Isa alaihissalam, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Yang berilmu itu gimana sih sifat mereka? Idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka langsung sujud. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah, kalau sudah berilmu, jangan ingin popularitas. Kadang-kala kalau berilmu tuh, sekarang ini kan Masya Allah, media ini begitu mudahnya untuk mengangkat manusia. Ada televisi, pokoknya orang kalau masuk televisi, orang yang alim belum tentu. Yang masuk YouTube, alim, subhanallah. Gimana tuh katakan orang yang masuk YouTube itu, yang ceramah di YouTube alim? Semua sekarang bisa taruh nih. Ini handphonenya siapa ini? Nah, live streaming. Kok nggak pakai mic? Ana ada apa pakai ini? Ada dua ini. Masya Allah. Baik, ini live streaming. Antum butuh handphone, tidur-tiduran bisa ceramah. Innal hamdalillah. Nah, siapa yang nggak bisa jamaah? Siapa yang nggak bisa kayak gitu? Semua bisa. Oh, followernya banyak, berarti ini alim. Belum tentu. Follower bukan ukuran. Ronaldo banyak followernya. Tuh, kalau bicara yang paling banyak followernya berarti paling alim. Ronaldo berarti paling alim. Enggak. Aktsarun nas itu jamaah memang mengikuti orang-orang yang tidak benar. Tapi di Indonesia siapa artis yang paling banyak followernya? Artis. Di IG siapa yang paling banyak jemaah? Hah? Ada yang tahu? Siapa? Raffi. Bukan Ayu Ting Ting, bukan. Naam jemaah, itu orang-orang subhanallah. Jadi banyaknya follower bukan jaminan orang itu berilmu. Enggak. Bisa jadi karena retorikanya bagus, pandai berceramah, atau karena keluarganya yang punya TV. Antum yuk, ana masukin TV yuk, kata dia. Nah, bisa terjadi seperti itu. Sehingga kadangkala orang ini kalau sudah berada di atas ngomong seenaknya, itu bahaya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamu aw tafaqahu qabla an tusawwadu. Kalian itu belajarlah ilmu sebelum jadi tokoh. Sebelum ditokohkan oleh masyarakat, belajar. Kata Imam Bukhari, wa ba'da an tusawwadu, dan setelah kau jadi tokoh tetap belajar. Jangan berhenti belajar. Karena kata Nabi SAW, ada satu kelompok manusia yang namanya Ruwaibidah. Ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril ama. Orang yang remeh, yang mungkin dia tidak punya peran apa-apa di umat ini, tapi ngomongnya seakan-akan dia orang yang paling berilmu, yang dia paling peduli dengan urusan umat. Kenapa? Hati-hati. Kalau sudah antum sampai kepada merasa berilmu, meremehkan orang lain, sok tahu, maka biasanya akan tergelincir dalam kehidupan ini jamaah.
Sampai sebagian ulama mengatakan orang yang sok berilmu itu biasanya ambisi dia adalah manusia, popularitas. Biasanya dia akan menunjukkan sebagai orang yang paling berpegang teguh dengan agama ini karena maslahat buat dia. Tapi kalau ternyata maslahatnya di tempat lain, dia bisa pindah ke tempat lain. Karena dia ilmunya bukan lillahi ta'ala. Maka hati-hati, kalau antum sudah dikasih ilmu tadi, ilmu itu mewariskan ketakwaan, rasa takut. Antum semakin tawadhu dari dulu. Subhanallah ya, ketika anak di pesantren, selalu sebelum liburan itu kita dikumpulin. Kita punya ustadz jazahullah khairannya. Semoga Allah memasukkan beliau ke surganya. Dia selalu mengatakan, anak-anak ingat, di batukmu ada santri. Di batuknya ada tulisan santri. Karena kadang-kadang santri ini kalau liburan jadi gak bener jamaah. Main ini itu, karena di pondok kan gak boleh keluar kemana-mana kan. Jadi kalau pulang itu semangat. Itu selalu gak, di batukmu ada santri. Dan ingat, setiap engkau tambah ilmunya harus seperti padi. Padi itu yang gak ada isinya tegak. Semakin berisi dia semakin condong. Semakin berat, semakin nunduk, semakin nunduk dia jamaah. Itulah ilmu yang sebenarnya yang mewariskan rasa takut sama Allah. Bukan malah menyombongkan diri. Ketika antum melihat orang-orang yang mungkin tidak berilmu, ana takut orang ini masuk neraka kayaknya ya. Iya, astagfirullah, hati-hati jemaah. Jangan gampang menfonis bid'ah nih bid'ah. Bid'ah itu ada ilmunya, pelajarin dulu. Dan bid'ah itu macam-macam. Ada bid'ah yang sampai mengkafirkan, orang bisa keluar dari Islam, iya. Ada bid'ah yang tidak. Kita pun harus belajar supaya tidak mudah menyalahkan orang lain. Masuk masjid, lihat masjidnya pakai kunut, pakai kunut lah, cari masjid lain. Subhanallah, emangnya kenapa kalau kita bermakmum kepada imam yang pakai kunut? Gak sah sholat kita. Dan juga sebaliknya, ada orang yang lihat masjid siapa ini? Oh gak pakai kunut, enggak. Anak mau cari masjid yang pakai kunut. Pernah anak sholat jamaah jadi imam. Jadi imam di mana? Di astagfirullahaladzim, di kapal laut. Waktu itu berangkat dari Surabaya ke Kalimantan. Imam sholat subuh. Mereka ngelihat anak pakai jenggot, fadl. Nggak tahu kalau ustadznya nggak kunut ini mereka. Anak sholat, anak nggak pakai kunut jamaah. Anak assalamualaikum, bangun itu 1 jam. Nggak sah sholatnya, nggak sah. Sholat lagi, komat lagi, sholat lagi mereka jamaah. Loh, astagfirullah ini. Ini kalau berangkat haji sholat 2 kali terus nanti. 6 kata imamnya. Jadi sama sebaliknya jamaah. Kita tidak boleh mudah-mudah menvonis. Ketika orang itu kunut, ya mungkin memang urusan kunut urusan yang memang ada khilaf di antara para ulama sejak dulu, sejak zaman sahabat. Masalah kunut itu. Kita pun, ya kalau memang mungkin yang berpendapat bid'ah, tapi bagaimana sikap kita menghadapi itu? Dan ana lihat ada ruang untuk berbeda pendapat di sini. Maka belajarlah ilmu lebih dalam lagi, sehingga tidak mudah menvonis orang lain ya. Ya ceritanya orang yang berangkat umroh Ramadan, kalau sholat taraweh apa kata mereka? Sholat taraweh, ternyata Masjidil Haram ini NU kata dia. Kemana? Iya, sholatnya 23 kata dia, Masya Allah. Iya bagus, ini cocok sama kita. Subuh, sholat subuh, loh kok Muhammadiyah kalau subuh ini kata dia. Kalau tarawih NU subuhnya Muhammadiyah kata dia, ini gimana ini kata dia. Itulah kita harus belajar memahami ada hal-hal yang memang harus ditinggalkan, yang tidak ada ruang untuk beda pendapat. Ada perkara-perkara yang jangan sampai merusak ukhuwah
yang itu ada ruang untuk beda pendapat di antara para ulama, sehingga kita pun jadi orang yang hakim, orang yang bijak dalam menghadapi perbedaan pendapat yang ada. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, ada 10 menit jemaah. Masya Allah. Afwan Ustaz, doakan kami, sudah lama tidak turun hujan. Allahu Akbar jemaah ya. Nah, hujan itu ditahan sama Allah karena dosa jemaah. Allahumma anzil 'alaina ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma aghithna ya Allah. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna ya Rabb. Ghaisan mughisan ya Rabbal alamin. Maka yang adakan salat istisqa. Masjid ini udah ngadakan salat istisqa belum? Salat istisqa. Cari waktu yang tepat, salat istisqa, minta sama Allah Azza wa Jalla. Karena yang punya bumi ini Allah Azza wa Jalla. Punya siapa bumi? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ustaz, bagaimana agar tidak merasa sombong dengan ilmu yang dimiliki? Nah, gimana supaya kita dengan ilmu itu tidak merasa sombong? Biasanya orang yang sombong berilmu ini jamaah karena membaca. Yang dia belajar dengan membaca, ya, menelaah, itu merasa dia mengetahui apa yang tidak diketahui orang lain. Ketika ana di Madinah, ana waktu itu sedang nulis disertasi, kerjanya di perpustakaan, terus di perpustakaan. Jadi ketika kita baca buku ini, merasa punya ilmu jangan. Memang nasihat para ulama, hendaklah engkau duduk di majelis ilmunya para ulama. Subhanallah, ketika anda duduk di majelisnya Syekh Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala, duduk di sana, langsung hilang semua perasaan sombong itu jamaah. Kau itu tahu apa sebenarnya? Ini loh, seorang yang alim yang berilmu. Ketika itu kita hilang kesombongan itu jamaah. Yang kedua, yakinlah bahwa keutamaan ilmu itu kalau diamalkan, bukan kalau dibanggakan. Gak ada gunanya membanggakan ilmu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di setiap orang yang berilmu ada yang lebih alim lagi. Kalau engkau merasa berilmu, apa kau hafal semua hadis? Gak ada yang hafal semua hadis Nabi Muhammad SAW. Afwan Ustaz ingin bertanya. Ana izin minum dulu jamaah. Bismillah. Afwan Ustaz ingin bertanya. Bagaimana cara kita agar selalu istiqomah dalam bertakwa kepada Allah? Kita sadar bahwa sekarang adalah akhir zaman. Apalagi pemuda yang dia berilmu tapi belum menikah. Masya Allah. Dia doakan ustadznya, zawajakallahu abkaron. Moga ustadz dinikahkan dengan gadis-gadis. Masya Allah. Jamaah, buat anak muda ini, segera menikah. Segera menikah. Asalkan antum siap dengan konsekuensi menikah. Menikah itu tidak bertentangan dengan menuntut ilmu, tapi menikah itu akan mengambil bagian dari waktumu dalam kehidupan ini. Ana melihat mahasiswa di kampus Jember. Mahasiswa banyak yang tidak menikah. Sebagian berpendapat menikah itu bisa menghalangi dari menuntut ilmu. Dan subhanallah, ana melihat mahasiswa-mahasiswa kampus itu yang menikah lebih semangat belajar. Lebih semangat. Kenapa? Godaan itu sudah hilang. Nggak banyak pikiran dia. Pulang dari kampus, masuk rumah, assalamualaikum, masya Allah. Sudah ada yang menyediakan makan. Kalau yang bujangan pulang dari kampus masuk kamar, ketemu antum lagi ya.
Jadi ketemunya sama ada teman-teman kos-kosan semua. Ini enggak ini. Jadi segera menikah memang. Yang mampu menikah, jangan merepotkan orang tua. Jangan sampai menikah antum, orang tua belum melaksanakan kebaktian antum, yang dia rasakan adalah lelah ngurusin antum. Karena biaya kuliah masih orang tua, biaya menikah orang tua, bulanan orang tua, terus kamu ngapain? Menyelamatkan iman. Iya, tapi tetap harus berbakti sama orang tua. Yang nggak mampu nikah, puasa solusinya. Ada solusinya. Dan hindari tempat-tempat fitnah. Wallahi tempat fitnah yang terbesar itu bukan di pinggir jalan sekarang jamaah. Di tangan Anda. Handphone. Ini tempat fitnah. Di masjid pun orang terfitnah dengan handphonenya. Maka jaga. Minta kepada Allah ketakwaan. Tiap hari berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ada sebuah doa Nabi alaihi salatu wasallam ya. Kalau antum baca insyaallah Allah jaga antum. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, penglihatanku, lisanku, hatiku, dan maniku. Minta di masa fitnah ini jamaah. Setiap akan memulai pekerjaan, bekerja, saya terkadang mendapat giliran untuk memimpin doa secara berjamaah. Apakah ada hadis tentang doa berjamaah? Syukron Ustaz. Tanda tangan pemburu kajian barisan terdepan. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, sekali-kali doa berjamaah itu diperbolehkan. Nabi SAW diminta doanya, minta hujan. Nabi mendoakan jamaah. Tapi tidak selalu. Secara umum setelah sholat umpamanya. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang zikirnya Rasul SAW setelah sholat. Yang sahih itu tidak menjelaskan Nabi memimpin doa bersama. Tidak. Tapi beliau berzikir, beliau berdoa. Dan ada momentum-momentum yang memang beliau berdoa bersama. Ketika diperlukan hal itu. Pernah di perang Uhud. Nabi SAW mengatakan, "Qumu khalfi." Semua berdiri belakangku. Fa inni da'in. Aku akan minta sama Allah SWT. Doa Nabi. Sahabat mengaminkan ketika itu. Jadi ada momentum-momentum memang boleh doa bersama dan ada anjurannya gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, saya adalah seorang guru Quran untuk anak-anak TPA. Insya Allah saya mengajarkan tauhid dan sunnah. Dan insya Allah saya menyampaikan ayat-ayat yang juga disampaikan dari ustadz-ustadz. Namun saya tidak hafal dalil Quran atau ayat dan surat serta hadis-hadis. Hanya tahu artinya. Bagaimana Ustadz jika seperti itu? Gak masalah ketika seorang menyampaikan makna dari apa yang dia fahami dari Al-Quran Al-Karim. Soalnya buat anak-anak itu, antum gak mengatakan dalilnya ini. Anak-anak apa aja gurunya ini. Dia sedang diajak cerita anak-anak itu ya. Makanya kalau antum lihat bagaimana Allah bercerita dalam Al-Quranul Karim, cerita semut. Ada cerita semut dalam Al-Quran, ada cerita burung, ada cerita apalagi yang cerita binatang dalam Al-Quran jemaah. Ada gajah, ada sapi, ada lebah, ada paus, ada laba-laba, ada cerita, ada anjing. Cerita-cerita seperti itu yang buat anak-anak tepat. Makanya kadangkala seorang profesor itu nggak bisa ngajar anak TK. Jangan profesor lah. Bapak-bapak ini suruh ngajar TK, itu pulang semua memar-memar anak-anak itu semua.
Anak-anak itu ya. Ya Allah, guru TK itu. Makanya kalau antum ada guru TK itu, kalau gaji dia gaji yang banyak. Guru TPA itu gaji yang banyak. Dia itu merawat anak kita, subhanallah jemaah. Ana sering ngomong sama istri Ana, perhatikan tuh gurunya anak-anak itu sama dia. Dia itu sabar, bapaknya nggak sabar. Ini loncat sana, loncat sini. Karena kalau bu gurunya dinaikin kuda-kudaan, astagfirullah. Maka tolong orang tua peduli sama anaknya dan kemudian mengajarin anak tidak seperti berceramah di masjid. Mungkin dengan bercerita kepada mereka ya, itu lebih mengena. Nanti kalau dia sudah paham, ya anak-anak disuruh ngafalin hadisnya, ngafalin ayatnya. Biasanya dia hafal tapi nggak paham. Dia hanya sekedar menghafal. Tapi kalau nanti sudah mulai umur 7 tahun ke atas mungkin sudah mulai bisa memahami mereka. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan ada orang ilmunya banyak akan tetapi akhlaknya kurang baik kepada muslim lainnya. Salah satunya suka mempersulit urusan saudaranya. Barakallahu fikum Ustaz. Kayaknya ini lagi nanyain sohibnya ini jamaah. Nah, kita tadi bicara bahwasanya ilmu yang pertama harus dipelajari orang adalah tauhid, dan itu dakwah para nabi kepada tauhid tentang Allah, tentang nama-namanya, sifatnya. Dan Rasul SAW mengatakan di hadis lainnya, innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq atau makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Ternyata untuk mendapatkan akhlak yang baik itu dimulai dengan akidah yang baik. Orang yang akhlaknya buruk bermasalah dengan keimanan dia. Kenapa? Karena akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, paling lengkap tauhidnya, yang paling baik akhlaknya. Tapi tadi ada orang berilmu memang bukan untuk diamalkan, untuk gaya. Sehingga akhlaknya buruk. Dan kita, jangan ngomong orang lain, kita kadangkala di majelis ilmu tahu di belakang ada yang berdiri, tahu di depan kita masih ada space tempat, tapi kita pura-pura dengarkan ustaz. Kenapa antum gak maju? Kasih tempat. Ini akhlak. Allah sebutkan akhlak ini dalam Al-Quran Al-Karim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau dikatakan di majelis itu, tolong maju ke depan. Tadi kayak umpamanya pembawa acara mengatakan, maaf jamaah, silahkan maju ke depan. Anda lihat nggak ada yang gerak. Lihat, antum termasuk mempersulit orang lain. Ada yang datang ke masjid cari tembok langsung selonjoran. Kalau orang sudah sepuh nggak apa-apa. Muda-muda merasa enggak Ustaz, Anda lebih dulu nyampe Ustaz. Lebih dulu nyampe di depan. Nggak pakai tiang, nggak pakai tembok. Itu lebih dulu nyampe. Lebih dulu nyampe tapi cari tiang jemaah. Ini akhlak, bicara akhlak, tolong dipelajarin akhlaknya. Jadi memang ya Allah jemaah, Islam itu sempurna. Seorang yang imannya bagus, dia akan mempermudah orang lain dan tidak akan mempersulitnya. Baik, ini pertanyaan terakhir jemaah. Ustaz, apakah orang yang selalu share artikel tentang agama namun belum tentu sudah diamalkan, apakah dia termasuk ruwaibidah? Enggak jemaah. Tidak semua mungkin bisa kita amalkan. Tapi kita harus punya niat mengamalkan. Antum umpamanya belum sholat malam. Antum lihat sahib antum punya masalah. Antum tahu keutamaan sholat malam. Antum katakan sama sahib, mas coba antum sholat malam. Dan antum ngasih nasihat itu bukan sok. Tapi memang tahu dengan fadilah itu dan antum punya niat untuk mengamalkannya. Tapi kalau ada orang yang sekedar berceramah, nyampaikan tapi tidak ada niat untuk mengamalkan dia, bahkan tujuannya hanya untuk popularitas atau cari fulus, itu yang bermasalah. Atamuruna an-nas bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian nyuruh orang berbuat kebaikan dan kalian lupa dengan diri kalian sendiri?
Itu yang bermasalah. Antum nggak lupa, ya anak akan berusaha sholat malam, anak akan berusaha sholat duha. Maka itu insya Allah nggak masalah. Kalau yang ruwaibidah ini orang yang remeh, nggak tahu-tahu ngomong urusan yang besar ya. Itu yang dikatakan ruwaibidah, ya ma. Dan antum harus kalau sudah berilmu belajar bagaimana menyampaikan ilmu tersebut. Karena ada orang yang berilmu tapi salah menyampaikan, sehingga yang ada kekacauan terjadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, ana mohon maaf, itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.